رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramal muttaqina bi jannatin wa hurin 'ain. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada bulan yang kita nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita sehingga kita bisa menunaikan puasa Ramadan hingga ke akhir bulan, sehingga kita bisa bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kemenangan. La'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang istiqomah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelasan mengenai petunjuk dan perbedaan itu. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Juga Allah menurunkan kitab-kitab yang lain di bulan Ramadan, seperti kitab Injil, Zabur, Taurat, Suhuf. Dengan ini membuktikan bahwa bulan Ramadan memiliki banyak sekali keistimewaan dibandingkan dari bulan-bulan yang lain. Hadirin yang berbahagia, di antara hikmah dan manfaat dari diturunkannya Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran kelak menjadi syafaat bagi kita semua di hari kiamat, terutama bagi orang-orang yang selalu senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah, kata Rasulullah, Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga kita termasuk salah satu dari yang akan mendapat syafaat Al-Quran pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, generasi para sahabat adalah generasi terbaik umat. Mengapa? Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup mereka. Mereka juga menjadikan Al-Quran sebagai pola pikir perubahan mereka, menjadikan Al-Quran menjadi dasar hidup mereka dalam bermasyarakat dan kebudayaan.
Para sahabat juga menjadikan Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, dan mereka mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Pemirsa rahimakumullah, semoga kita semua bisa mengamalkan Al-Quran, mentadaburinya, menghafalkan Al-Quran sebagaimana ulama kita, para salafus saleh, yang mana amaliyah dan juga kehidupan mereka sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Begitulah itikat ahli sunnah wal jamaah dalam beramaliyah. Itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh sebelum kita. Pemirsa hadirin yang berbahagia, Allah juga berfirman yang artinya bahwa Allah sungguh telah memudahkan Al-Quran bagi siapa saja yang ingin menghafalkannya. Maka adakah di antara mereka yang dari ayat tersebut juga para salafus saleh termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran, karena sesuai dengan janji Allah bahwa Allah akan memudahkan bagi siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang di dalam rongga dadanya tidak ada Al-Quran, maka dia seperti bangunan yang runtuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ikhwani wa akhwati fillah, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan berita gembira. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga, dan Allah juga memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga beserta 10 anggota keluarganya, diberi syafaat berkat anak yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua menjadi salah satu anak yang bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua kita dan juga kepada keluarga kita kelak di hari kiamat nanti, dengan berkat mengamalkan dan mentadaburi Al-Quran, bahkan menghafalkannya. Demikianlah di antara keistimewaan-keistimewaan Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Quran yang istimewa tadi diturunkan di bulan suci Ramadan, yang mana sekarang kita berada pada bulan tersebut. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama mengamalkan Al-Quran, rajin membacanya, mentadarusinya, dan juga mengamalkan isinya. Dan juga insya Allah kita bisa menghafalkan Al-Quran hingga khatam 30 juz. Mungkin demikian tausiah dari saya. Wal afwa minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.